Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang sedang kesulitan mudah-mudahan segera diberi kelapangan oleh Allah dan dimudahkan jalan rezekinya. Yang sedang ada masalah mudah-mudahan segera tuntas masalahnya. Yang sedang punya hajat mudah-mudahan hajatnya segera tercapai dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kita kali ini saya hanya akan menyampaikan dua hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, terutama bagi amaliyah kita atau amalan-amalan kita. Yang mana dua hal ini sangat sulit untuk kita hindari dan sangat sulit kita selamat dari kedua hal tersebut, kecuali bagi orang-orang yang memang benar-benar bersih jiwa dan hatinya, teman-teman ya, atau bersih hatinya. Yang pertama, sebagaimana yang sudah termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau SAW ketika itu menyampaikan kepada para sahabat bahwa perang besar telah selesai. Akan tetapi beliau menyambungkan, namun perang yang lebih besar dari ini masih ada. Jadi para sahabat penasaran, kemudian para sahabat bertanya, lalu perang apakah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawabnya, yaitu syirik, yaitu riya. Jadi syirun, yaitu riya, atau yang kita kenal dengan apa ya? Dengan pamer, teman-teman. Yang bahasa kita di sini pamer. Jadi riya itu adalah pamer. Jadi apabila kita beramal sebesar apapun amalan kita, baik itu sedekah atau sholat, mengaji dan sebagainya ya, selain bacaan sholawat, maka itu akan batal, tidak akan mendapatkan pahala sama sekali apabila di dalam hati kita ada riya atau sifat pamer, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, teman-teman ya. Yang jelas yang namanya pamer ya pamer. Jadi tidak ada istilah tidak disengaja ya, tidak ada istilah tidak disengaja. Akan tetapi memang oleh sebagian orang dikatakan tidak sengaja ya. Akan tetapi di situ tentu ada tanda-tandanya dan bisa kita rasakan sendiri. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa amalan kita tersebut dikerjakan dengan pamer ya, dengan cara pamer ataupun riya. Akan tetapi diri kita sebenarnya bisa tahu, dan yang pasti malaikat yang mencatat amalan tersebut tidak akan salah mencatat, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama di dalam hati kita ada sifat pamer ya, misalnya agar diketahui oleh orang lain ya. Jadi sholat kita, ketika kita sholat di hadapan di hadapan orang ramai, atau amalan kita yang lainnya, jadi kita bagus-bagusin sholat tersebut agar orang melihat kita orang yang baik sholatnya ya. Ketika ada di depan orang, kita bersedekah seakan-akan kita adalah orang dermawan ya. Padahal itu bukan dermawan, teman-teman ya. Akan tetapi supaya dilihat orang agar kita dermawan,
agar kita kelihatan dermawan teman-teman ya, dan sebagainya. Jadi setiap ada perasaan pamer, walaupun itu di dalam hati kecil kita, maka amalan kita tersebut akan rusak dan tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Yang masih tetap mendapatkan pahala hanyalah amalan sholawat ya. Walaupun kita membaca sholawat agar kita diketahui orang ramai, diketahui oleh orang lain bahwa kita adalah sebagai pembaca sholawat. Misalnya waktu kita berkumpul dengan orang, kita tetap istiqomah membaca sholawat, dan tujuannya supaya orang lain mendengar atau melihat kita membaca sholawat. Itu masih dapat pahala teman-teman, walaupun tentunya tidak sebesar yang kita kerjakan dengan ikhlas teman-teman ya. Karena yang namanya ikhlas itu luar biasa, tidak ada bandingannya ya. Jadi walaupun kita riak, kalau kita membaca sholawat itu kita masih mendapatkan pahala sesuai yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Jadi kalau amalan yang lain, ketika kita ada sifat pamer sedikit pun atau riak, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali capek atau kecapean karena kita membaca Al-Quran, kita sholat malam dan sebagainya. Namun walaupun kita tidak bisa menghindari dari sifat riya, akan tetapi yang sudah diperintahkan dalam rukun Islam, misalnya sholat fardu, puasa dan sebagainya, harus tetap kita jalankan teman-teman, sambil sedikit-sedikit kita menghindari semampunya sifat-sifat tersebut ya teman-teman, karena itu adalah kewajiban. Karena kalau kita tidak mengerjakannya, kalau kita menunggu keikhlasan kita, maka kemungkinan kita tidak pernah bisa beramal teman-teman. Karena memang hati kita yang kotor sangat sulit untuk selamat dari yang namanya sifat pamer teman-teman ya. Nah, maka kita harus usahakan walaupun di dalam hati kita masih ada perasaan pamer dan sebagainya, tetap kita kerjakan. Barangkali nanti akan hilang dengan sendirinya, sifat pamer itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa selamat dari sifat pamer tersebut. Karena yang namanya iman itu ada turun naiknya teman-teman. Jadi ketika iman kita naik, insya Allah kita akan selamat dari sifat pamer tersebut teman-teman. Jadi jangan nunggu iman kita naik, karena kita tidak tahu kapan iman kita naik dan kapan iman kita turun ya. Itu yang pertama. Jadi kita sulit untuk menghindar dari sifat pamer atau riya teman-teman. Yang kedua, ada sebagian orang sudah bisa selamat ya, sudah bisa selamat dari penyakit riya atau sifat pamer tersebut, akan tetapi jarang orang mampu bisa selamat dari yang kedua ini, yaitu sifat ujub teman-teman ya. Apa sifat ujub tersebut? Sifat ujub adalah merasa bangga teman-teman ya. Dan ini sangat sulit, lebih sulit daripada riya. Karena kalau riya itu bisa kita setel, misalnya kita sholat malam ya, kita sholat malam ketika tidak ada orang, kita sholat sendirian menghadap Allah, insya Allah selamat kita dari riya teman-teman. Selamat dari riya karena tidak ada orang yang melihatnya. Jadi kita bisa selamat dari riya. Atau kita mengaji, membaca Al-Quran, bisa selamat dari riya atau pamer tersebut karena tidak ada yang menyaksikan teman-teman ya. Akan tetapi yang namanya sifat ujub ini lebih berbahaya lagi teman-teman. Kenapa? Karena lebih sulit lagi orang selamat. Oke, kita sudah sholat malam, berduaan menghadap langsung kepada Allah, tidak ada orang yang melihatnya selain Allah langsung, atau mungkin makhluk gaib ya, makhluk gaib itu bisa melihatnya. Akan tetapi kita tidak membahas tentang itu karena sudah berlainan alam teman-teman ya. Orang yang sudah selamat dari sifat riya bisa terserang penyakit ujub atau berbangga diri. Kadang-kadang kita dalam hati merasa bangga karena kita sudah mampu menjalankan sholat malam, kita sudah mampu mengamalkan Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran ya,
kita bangga karena sudah bisa berpuasa sunnah, kita bangga karena kita sudah rajin bersedekah dan sebagainya. Nah, ini penyakit yang kedua yang sangat sulit teman-teman ya untuk kita menghindarinya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kebanggaan kita tersebut kita sebarluaskan dengan cara membicarakan ke orang lain. Ketika ada orang lain yang berbicara kalau saya tidak mampu untuk mengamalkan sholat malam atau yang lainnya, kemudian kita nyambung, kalau saya alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah meninggalkan sholat malam dan sebagainya teman-teman. Ini hanya contoh, tidak harus persis ya, dan yang sama belum tentu tujuannya sama teman-teman. Jadi karena semuanya itu tergantung niat dan juga hati kita teman-teman. Walaupun niat kita untuk memberi contoh kepada orang lain, tapi kalau hati kita masih terbersit perasaan itu, maka kita juga tidak selamat teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati dari dua sifat ini ya. Yang ingin mendalaminya bisa membaca langsung kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, misalnya kitab Ihya Ulumuddin dan yang lainnya teman-teman ya. Banyak sekali kitab yang membahas penyakit-penyakit hati seperti itu teman-teman ya. Misalnya ya yang jelas kitab tasawuf ya, kitab tasawuf yang membahas masalah penyakit-penyakit hati teman-teman ya. Dan banyak sekali kitab tersebut ya. Jadi silahkan diperhatikan setiap kita beramal, jangan sampai riya, jangan sampai ujub ya. Jadi itu adalah penyakit yang sangat tercela dan akan menghabiskan pahala amalan kita teman-teman. Namun banyak juga masih ada sifat-sifat yang lain, misalnya yang namanya sum'ah atau ingin terkenal dan sebagainya, masih sangat banyak ya. Sangat banyak, akan tetapi yang dua sifat ini yang akan menghanguskan pahala amalan kita teman-teman, dan ini sangat sulit bagi kita karena ini langsung berkaitan dengan amalan kita pribadi teman-teman ya. Dengan amalan kita pribadi, berbeda dengan sum'ah atau ingin terkenal, itu sudah berbeda lagi ya teman-teman. Sudah berbeda lagi karena lain tempat, berbeda tempat ya, otomatis bisa kita hindari, ataupun kalau kita tidak bisa hindari, tidak harus bersangkutan dengan amaliyah kita teman-teman ya. Akan tetapi yang dua sifat ini sangat erat sekali dengan amalan kita. Jadi walaupun kita sudah bersembunyi, akan tetapi bisa diketahui oleh orang lain. Dengan kebanggaan kita tersebut, kita menceritakan kepada orang lain teman-teman dan sebagainya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas kita harus ikhlas dan harus selalu berusaha agar kita menjadi orang yang ikhlas, karena agama itu berdasarkan keikhlasan tersebut teman-teman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, mukhlisina lahuddin. Jadi agama itu, orang yang beragama itu memang harus mempunyai hati yang ikhlas teman-teman, atau murni ya. Jadi tidak boleh dicampur adukan. Jadi sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 kalau nggak salah ya, janganlah engkau campur adukan antara hak dengan kebatilan teman-teman. Silahkan dilihat sendiri di sana ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah cukup penjelasan dari saya, dan mohon doanya mudah-mudahan saya juga diselamatkan oleh Allah dari dua sifat ini ya, terutama, dan tentunya dari sifat-sifat yang lain. Saya doakan juga yang mendengarkan video ini sampai selesai, mudah-mudahan dijaga oleh Allah keimanan kita, sehingga kita mampu merasakan yang namanya manisnya iman teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.